Selanjutnya, akun-akun apa aja sih yang berkaitan dengan persekutuan di bagian sekutu ini? Nah, ketika sekutu menyerahkan aset untuk modal perusahaan, maka si perusahaan akan mengakui adanya penambahan aset di debit dan adanya penambahan modal di kredit. Selain si sekutu bisa menyerahkan aset untuk modal perusahaan, sekutu juga berhak menarik aset tersebut. Berarti kan kalau ketika si sekutu menarik asetnya, otomatis modal sekutu di perusahaan tersebut akan berkurang. Otomatis jurnalnya menjadi di debitnya ada prive dan di kreditnya ada cash. Kenapa nih prive itu harus diakuinya di debit? Karena pada dasarnya si prive ini mengurangi modal sekutu. Sedangkan yang kita ketahui bahwa modal itu kan utamanya di kredit. Otomatis kalau prive mengurangi modal, maka prive itu harus di debit perlawanan dengan si modalnya, dengan saldo normal si modal. Lalu untuk akun pinjaman. Nah, di sini contohnya si perusahaan itu membutuhkan dana tapi dia pilihannya tidak mau mengajukan pinjaman kepada pihak luar. Akhirnya si perusahaan bisa meminjam pada si sekutu. Nah, ketika sekutu menyerahkan uang untuk pertambahan dana si perusahaan, tapi ijabnya itu bukan berupa penambahan modal, maka si perusahaan tidak boleh mengakui adanya penambahan modal sekutu. Tetapi perusahaan harus mengakui adanya penambahan hutang. Hutang ke siapa? Hutang ke si sekutu. Maka judulnya menjadi apa? Ketika si perusahaan menerima uang dari sekutu, di debitnya ada penambahan kas dan di kreditnya perusahaan harus mengakui adanya penambahan pinjaman dari si sekutu. Pinjaman dilaporkannya di mana? Di bagian liabilities di laporan posisi keuangan. Tetapi kalau sepertinya di sini si sekutu ini butuh dana, kebalikannya ya, kebalikan dari transaksi tadi. Berarti kalau sekutu butuh dana, dia tidak mau menarik modalnya, tapi dia mau pinjam aja itu juga boleh. Sehingga ketika si sekutu meminjam uang dari perusahaan, maka si perusahaan harus mengakui adanya pengakuan piutang sekutu dan di kreditnya ada pengeluaran kas karena si perusahaan menyerahkan uang untuk si sekutu. Untuk untuk alokasi si laba dan rugi persekutuan kepada sekutu, itu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Yang pertama, ada rasio yang ditetapkan di awal, itu persentase yang tadi ya, bisa 50-50, 60-40, 70-30, dan seterusnya. Lalu yang kedua, bunga atas saldo modal. Kenapa ada bunga? Karena pada dasarnya, pada dasarnya ada perubahan nilai waktu dari uang tersebut. Semakin sini kan si uang itu akan memiliki nilai yang berubah ya. Sehingga ada pengakuan bunga di sana. Lalu yang ketiga, ada gaji kepada sekutu. Karena kenapa gaji dimasuk kepada pertimbangan dalam perolehan alokasi laba rugi? Karena tadi di jenis-jenis persekutuan ada sekutu yang boleh menduduki sebagai manajer di bagian manajemennya. Otomatis kalau sekutunya ini mempunyai jabatan sebagai manajer, maka dia berhak mendapatkan gaji di setiap bulannya. Lalu yang keempat, ada bonus yang bisa diterima oleh sekutu karena si sekutu tersebut berhasil atas pencapaian yang sudah ditentukan. Dengan catatan, bonus ini diserahkan kepada sekutu yang memegang jabatan. Lalu untuk contohnya seperti apa? Contohnya di tahun 2017 ini ada persekutuan AB dan dia memperoleh pendapatan sebesar 45 sedangkan bebannya 35. Otomatis kita dapat menghitung labanya dengan mengurangi jumlah pendapatan dikurangi beban, dapatlah 10 juta. Lalu di tahun tersebut jumlah modal yang diserahkan oleh Aldi selama tahun berjalan itu 20 juta tetap. Jadi si Aldi tidak melakukan penarikan, tidak juga melakukan penambahan modal. Berbeda dengan si Bayu. Kalau si Bayu itu ternyata ada perubahan modal yang dia lakukan. Setelah dia menyerahkan modal kepada sekutu, ternyata di pertengahan tahun dia menarik lagi dan menambah lagi, lalu melakukan penarikan lagi. Sehingga di akhir periode si Bayu memiliki modal 6.500.000. Nah, lalu bagaimana nih alokasi yang bisa kita gunakan? Yang pertama kan faktornya yaitu berdasarkan rasio pembagian laba atau rugi dengan persentasenya 60-40.
Bagaimana alokasi untuk dasar rasio ini? Karena di sini di tahun berjalan 2017 si laba yang diperoleh itu untuk 10 juta, maka yang 10 juta ini dialokasikan kepada si Aldi 60% dan si Bayu 40%. Sehingga kebagian untuk Aldi modalnya 6 juta dan untuk Bayu penambahan modalnya 4 juta. Ketika si laba tersebut dialokasikan, otomatis si laba yang neto ini dikurangi dengan laba yang sudah dialokasikannya, maka dapatan nilainya 0. Lalu di akhir periode, selain kita membuat jurnal penyesuaian, kita juga melakukan jurnal penutup atas transaksi-transaksi kepada akun yang bersifat temporer. Seperti apa? Seperti pendapatan, seperti beban, terus laba bersih, dan penarikan serta dividen. Nah, dari transaksi tersebut yang selama tahun berjalan tadi kan ada transaksi penarikan ya, ada penerimaan revenue, adanya pengeluaran beban dan perolehan laba bersih. Nah, untuk closing entries ini pada dasarnya kita harus mengakui pada saat penjurnalan di closing entries ini itu harus berlawanan dengan saldo normal. Kalau saldo normalnya pendapatan di kredit, maka pada saat closing itu saldonya harus menjadi di debit. Begitupun untuk beban. Beban saldo normalnya di debit, maka pada saat closing itu harus di kredit. Kita lihat nih ada akun apa aja ya yang bersifat temporer. Yang pertama ada penarikan yang dilakukan oleh si Bayu dengan jumlah penarikannya sebesar 4 juta. Dari mana? Dari yang lewat. Dari yang ini 3 juta tambah 1 juta jadi 4 juta. Maka di sini di debitnya ada penarikan di debit kan normalnya sehingga harus ditutup jadi di kredit penarikannya. Di debitnya menjadi capital. Lalu yang kedua kita menutup akun pendapatan. Pendapatan 45 ditutupnya menjadi di debit dan beban menjadi di kredit jumlahnya sehingga ditutup dengan income summary. Lalu untuk distribusi perolehan labanya, karena di sini si perolehan labanya 10 juta dan yang 10 juta ini dialokasikannya kepada modal. Tapi karena di sini bentuk badan usahanya persekutuan, maka modalnya dibagi dua. Untuk si kapital Aldinya 60% yaitu 6 juta dan kapital Bayunya 40% yaitu 4 juta. Lalu untuk ke faktor yang kedua dengan rasio atas saldo modal. Tadi kan saldo modal si Bayu berubah-ubah ya. Maka kita harus menghitung berapa sih rata-rata tertimbang dari modal yang si Bayu. Karena untuk yang perubahan ini maka kita harus menghitung si rata-ratanya. Caranya bagaimana? Dengan mengalihkan antara jumlah saldo di modalnya dengan jumlah bulan yang jumlah bulan antara penarikan satu ke penarikan yang lainnya. Contohnya di sini tanggal 1 April 1 Januari itu ke si Bayu melakukan transaksi penarikan di bulan Mei. Berarti kan jarak antara Januari ke Mei itu 4 bulan. Akhir Januari, akhir Februari, akhir Maret, akhir April. Ini kan 1 Mei ya. Sehingga di sini 4 bulan. Lalu dari Mei ke bulan September juga sama. Akhir Mei, akhir Juni, Juli, Agustus. Karena di sini kan awal ya. Sehingga di sini 4 bulan juga. 4 bulan. Lalu untuk yang penarikan ke penambahan modal ke penarikan selanjutnya itu dari mulai September ke November 2 bulan, September akhir dan Oktober akhir. Lalu dan terakhir pada saat dari mulai November ini ke akhir tahun itu 2 bulan, November sampai akhir Desember. Ini 2 bulan. Kalikan saldo yang masing-masing ini dikalikan dengan jarak bulan dari transaksi satu ke transaksi selanjutnya. Dapatlah nilainya 40, 28, 15 dan 13 tadi ini ya, ini dikali ini dijumlahkan dapat 96 dibagi dengan jumlah si bulannya dapat 8 juta. Maka untuk modal saldo modal ini untuk si Aldi 20 juta dan si Bayu 8 juta dilihat dari rata-rata si modalnya.
Setelah itu kita kan otomatis jumlah laba yang tadi dimiliki oleh si perusahaan itu 10 juta dialokasikan kepada si modal bunganya ini, itu ada persentase yang berhak diperolehnya itu 15% dari saldo modal rata-ratanya. Berarti dari modal jumlah modal yang diserahkan oleh si Aldi dan Bayu, itu mereka mendapatkan bunga dari modalnya, yaitu sebesar 15%. Maka di sini 15% dikali 20 juta dapat 3 juta, dan 15% dikali 8 juta dapat 1.200.000. Nah, karena di sini si sekutu mendapatkan modal, otomatis dia memperoleh penambahan modal, tapi bagi perusahaan si bunga ini sifatnya mengurangi jumlah laba yang diperolehnya. Maka di sini untuk bunga sifatnya mengurangi laba neto, sehingga jumlah sisa labanya menjadi 5.800.000, karena yang bunga ini yang 41,2 ini diserahkan kepada sekutu. Maka bunga bagi perusahaan sifatnya sebagai beban, tapi bagi sekutu itu menambah modal dia, menambah aset dia. Dan pada saat dialokasikan dengan jumlah sisa terakhir 5,8, untuk Aldi dikalikan 60% dapat 3.480, dan untuk Bayu dikalikan 40 dapat 2.320. Dapatlah untuk jumlah total si Aldi dijumlahkan, penambahannya 3 juta tambah 3.480, sedangkan untuk Bayu jumlahnya 3.520.